Oke guys, sebelum kita memulai ibadah kita, seperti biasa, tolong dong yuk kita siapin hati kita untuk bisa beribadah dengan serius. Terima firman Tuhan, ikut praise and worship to show your gratefulness to Jesus. Dan the most exciting part, jangan sampai miss circle kita. Alright, have a great service. Enjoy! Shalom NEC Youth. Mari bersama-sama memuji Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Come on, clap your hands. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Come on. Tuhan kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Bersama-sama kita nyatakan, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Come on NEC Youth. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Sama-sama tepuk tangan katakan, kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. One more time. Kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Yes, Jesus. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu. Takkan ku ragu mengikutimu. Mari yang mengandalkan Tuhan, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan, perisai kehidupan kita. Yang percaya kita punya Allah yang baik, sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Come on NEC Youth. Come on, praise Him more. For He is good in our lives. Woo! Bersama-sama nyatakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah.
good and your mercy endureth forever. Sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Angkat tanganmu, katakan. People from every nation and tongue, from generation. Come on, in this youth, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Sing, you are good. You are good. Come on, clap your hands. Come on, sing, you are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time and all the time. You are good. Sing, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yes, we worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are, for who you are. Sing, you are good. You are good. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Mari bersama-sama siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Mari sama-sama pujikan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik,
kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau adalah bagian yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu, bersama pujikan. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Katakan bersama. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Mari yang mengasihi Tuhan, mari yang mau mengikut Tuhan, kita bersama-sama menyembah Tuhan. Dimanapun kalian berada, buka hatimu, angkat tanganmu. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, karena kami mengasihi-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali beribadah. Kami percaya Tuhan sudah melawat setiap kami lewat pujian penyembahan dimanapun kami berada, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Dan sebentar kami mau belajar firman Tuhan, biarkan kami mau buka hati kami, biarkan Kau boleh berkati setiap kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Oke, shalom guys, shalom Endisiut semuanya, apa kabar? Ya, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat. Dan senang banget hari ini kita kembali lagi beribadah. Dan hari ini kita mau bahas masih dalam tema yang sama tentang shifting values. Dan ada beberapa poin yang akan kita belajar hari ini. Ya, dan tentunya nilai-nilai ini juga diterapkan di dalam gereja kita NDC. Dan nilai-nilai ini akan dibawakan oleh
salah satu dari circle leader kita, ya luar biasa. Tanpa berlama-lama, saya panggilkan langsung Stephen Adita. Halo, halo Koi. Oke, Shalom halo teman-teman. Pan. Apa kabar Pan? Baik Koi. Glory MU Koi. Ya. Hah? Kenapa? Glory Man United tetap selalu. Oke. Nah, sehat ya Pan? Kerjaan semua Sehat, lancar sehat. ya? Puji Tuhan kok aman. Oke. Gebetan juga aman ya? Wow, itu bukan aman lagi kok. Pokoknya terus didoakan lah. Waduh, luar biasa banget. Oke, Pan, hari ini Stephen nanti akan bahas tentang values ya, terutama ada nilai-nilai yang diterapkan di NDC. Dan tanpa berlama-lama, Pan, langsung saya serahkan waktunya. Silakan Stephen Aditan. Oke, thank you Koi buat kesempatannya nih aku bisa sharing lagi nih di NDC ini. Oke, seperti yang tadi Koi udah bilang, hari ini kita masih dengan tema yang sama ya, shifting value. Nah, tapi hari ini kita mau belajar ya tentang value-value-nya apa aja sih yang kita harus pegang dalam diri kita ya. Nah, pada hari ini kita mau belajar tentang value dalam NDC nih teman-teman gereja kita. Dan seperti yang kita tahu kan value di dalam NDC ada banyak ya. Nah, tapi pada hari ini kita mau belajar ada 2 value NDC yang perlu banget nih kita sebagai anak muda kita perlu tanamin dalam diri kita yang kita harus pegang dalam diri kita ya di masa muda kita ya. Oke, tanpa berpanjang lebar. Oke, yang pertama, poin pertama itu adalah honoring atau hormat ya. Kita buka sama-sama dulu deh di ayatnya di 1 Petrus 2 ayat 17 ya. Langsung aja aku bacain 1 Petrus 2 ayat 17. Perlihatkan rasa hormat yang pantas kepada semua orang. Cintailah keluarga orang percaya, takut akan Tuhan dan hormatilah kaisar. Nah, amin. Jadi poin pertama ini, nilai pertama itu adalah honoring atau hormat. Nah, tapi perlu teman-teman tahu, honoring atau hormat ini bukan benar-benar yang hormat teman-teman, yang kayak misalkan kayak bodyguard gitu ya, bodyguard ke presiden gitu ya, kayak benar-benar disuruh apa-apa aja mau, ngomongin juga formal, ya kan, benar-benar nunduk gitu ya. No, teman-teman. Tapi kalau teman-teman lagi buka Alkitab sekarang ya, kalau teman-teman buka di bahasa Indonesia terjemahan sehari-hari, kata-kata hormat ini lebih ke arah bagaimana menghargai teman-teman, di mana bisa menghargai kepada sesama, menghargai kepada anggota keluarga, dan di sini kalau di 1 Petrus 2:17 dikatakan hormatilah kaisar. Nah, kaisar ini dalam arti juga bisa dikatakan itu pemimpin teman-teman. Seperti pemimpin artinya apa? Mungkin kalau misalkan kita hidup sekarang di Indonesia ya, pasti ada pemimpin. Pemimpinnya siapa? Mungkin ada gubernur Jakarta, ada presiden di Indonesia. Kita harus benar-benar sama-sama bisa menghargai dan menghormati mereka teman-teman. Nah, event itu pun juga pemimpin kita di gereja teman-teman, pemimpin di NDC juga kita harus bisa menghargai dan juga menghormati mereka teman-teman. Dan khususnya kita harus bisa menghormati dan juga menghargai orang tua kita teman-teman. Kenapa? Nah, ini pertanyaannya teman-teman. Kenapa kita perlu menerapkan hormat dan juga menghargai kepada mereka semua teman-teman? Dan kenapa sih aku hari ini bawain value ini teman-teman? Nah, ini intermezzo aja teman-teman ya. Jujur, aku selama 2-3 minggu ini tuh sangat bersyukur banget teman-teman. Dan sangat diberkati banget. Kenapa? Karena NDC Youth dan NDC Umum itu mengambil tema shifting value ini teman-teman. Bahwa selama 2-3 minggu ini, aku benar-benar diingatkan teman-teman. Bukan berarti ketika aku sharing di depan teman-teman NDC Youth sekalian, aku mungkin lebih rohani, lebih hebat daripada teman-teman. Enggak teman-teman. Tapi aku juga seringkali aku juga diingatkan lagi kembali teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar dan juga bertemu di sini teman-teman. Jadi dalam 2-3 minggu ini aku merasa diingatkan kembali teman-teman dengan tema shifting value ini gitu, bahwa aku melihat realitanya dalam kehidupan kita sehari-hari banyak nilai-nilai yang udah bergeser teman-teman. Nilai zaman dulu yang kelihatannya udah benar-benar dipegang oleh mungkin orang zaman dulu ya, maksudnya menganggap nilai yang firman Tuhan itu penting banget gitu, tapi semakin kesini khususnya anak muda menganggap itu udah nggak penting lagi teman. Padahal yang kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan itu nggak tergerus oleh waktu teman-teman ya, bahwa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya itu firman Tuhan, nilai firman Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Jadi salah satunya yang udah mulai pudar itu adalah honoring ini teman-teman, yang rasa hormat ini khususnya kepada orang tua teman-teman. Bahwa aku juga selama 23 tahun aku hidup juga aku melihat gitu ya, bahwa aku bisa dibilang masih termasuk dalam generasi milenial ya. Aku melihat bahwa semakin kesini rasa hormat dan rasa menghargai kepada orang tua itu semakin hilang. Mungkin kalau habis kita ibadah ini ya, ibadah dalam inisiatif ini, teman-teman bisa tanya ke orang tua teman-teman ya, atau mungkin
Ko Iwan aja deh. Ko Iwan kan mungkin umurnya nggak jauh beda ya sama orang tua kita. Just kidding, Ko Iwan. Maksudnya pengalamannya mungkin kan Ko Iwan udah banyak gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanya gitu ya sama orang tua teman-teman, bahwa coba ditanya, orang zaman dulu itu 70-80% itu mereka tuh bisa hormat sama orang tua mereka. Terlepas mungkin dari mereka, orang tua zaman dulu tuh keras ya, makanya pada takut. Tapi terlepas dari itu bukan karena takut saja, tapi mereka juga bisa menghormati orang tua mereka, teman-teman. Nah, kenapa? Karena mereka memegang nilai firman Tuhan gitu, bahwa firman Tuhan mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Firman Tuhan udah jelas mengatakan itu. Dan firman Tuhan nggak mengatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu ketika mereka keren. Firman Tuhan juga nggak bilang ketika hormatilah orang tuamu ketika mereka kaya, mereka bisa beliin kamu sesuatu dan sebagainya. No, firman Tuhan hanya mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu, titik. Nah, jadi ini yang harus kita terapin, teman-teman. Bukan aku yang bilang, tapi firman Tuhan yang bilang. Nah, tapi sangat disayangkan semakin kesini nilai itu semakin pudar, teman-teman. Aku melihat dengan jelas dengan mata kepala aku sendiri gitu, bahwa banyak anak-anak yang ngelawan sama orang tuanya, banyak anak-anak yang kurang ajar sama orang tuanya, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar ketika disuruh sesuatu. Ketika mungkin orang tua ya udah capek-capek gitu, udah kerja seharian dari pagi sampai malam, udah banting tulang, ketika pulang ke rumah capek gitu kan ya, ketika melihat rumahnya berantakan, dalam meja makan berantakan, kamar mandi juga anduk belum dijemur segala macam, ketika disuruh jemur atau mungkin ketika diingetin kok berantakan dan sebagainya, kita malah marah, kita malah marahin balik dan sebagainya. Itu sangat amat disayangkan, teman-teman. Sangat sedih, sangat disedihkan benar, teman-teman, bahwa ketika banyak anak-anak muda yang sampai sekarang pun juga masih beranggapan bahwa itu hal-hal yang normal gitu, bahwa ya semakin ya udah biasa kok, orang tua itu kayak teman dan sebagainya. Tapi padahal kita lupa bahwa kita harus tetap menghormati dan juga menghargai orang tua kita, teman-teman. Mungkin ya menurut aku sih ini juga karena balik lagi karena zaman juga ya, teman-teman. Mungkin zaman sekarang lebih ke arah gadget ya, maksudnya zaman semakin canggih. Mungkin banyak anak-anak muda yang mengatakan bahwa oh, gue lebih seru main sama teman-teman gue. Sekarang zamannya Mobile Legend atau mungkin main CS atau main apalagi PUBG dan sebagainya, gue lebih seru main sama teman-teman gue dong online dan sebagainya dibanding gue family time. Nah, bahkan aku menemukan gitu ya, maksud teman aku nggak satu dua, bahkan banyak teman-teman aku ketika udah duduk di meja makan gitu ya, mau siap-siap untuk makan sama family-nya, sama keluarganya, udah duduk, udah kumpul semua, makan juga udah dateng, udah doa, udah amin, dan ketika papanya gitu ya, papanya mengatakan selamat makan, ini HP langsung diputar, teman-teman. If you know what I mean gitu ya, maksudnya teman-teman gamer ya, mungkin nggak cuma gamer aja ya, mungkin pecinta K-drama langsung gitu tuh, maksudnya langsung pasang headset dan sebagainya, langsung dengerin dalam K-drama atau mungkin ada yang main dan sebagainya. Sangat miris, teman-teman. Mereka nggak mau dengerin apa yang orang tua mereka katakan, nasihat-nasihat dan sebagainya. Jadi nilai-nilai itu semakin kesini udah semakin pudar, teman-teman. Jadi sama-sama kita sama-sama mau belajar gitu ya. Maksudnya firman Tuhan yang udah jelas berkata bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi aku percaya ketika kita pegang terus nilai firman Tuhan itu, hidup kita pasti diberkati, teman-teman. Bahwa aku percaya nggak akan ada yang pernah sia-sia ketika kita memegang nilai firman Tuhan itu, dan Tuhan pasti akan melawat dan juga memberkati kehidupan kita, teman-teman. Jadi, poin pertama ini adalah honoring ya, atau menghormati itu, aku yakin juga di dalam 1 Petrus ini dikatakan ya, kita baca sama-sama sekali lagi ya. 1 Petrus 2:17, perlihatkanlah rasa hormat yang pantas kepada semua orang. Cintai keluarga orang percaya, takut akan Tuhan, dan hormatilah kaisar. Dan di sini dibilang nggak cuma kepada orang tua, tapi perlihatkanlah rasa hormat yang pantas kepada semua orang. Nah, jadi nggak cuma kepada orang tua, tapi kepada ruang lingkup pergaulan kita juga harus bisa menghargai mereka, teman-teman. Ya, di dalam rekan sepelayanan, dalam komunitas kita, dalam teman kampus, teman sekolah kita harus bisa menghargai, teman-teman. Even itu kepada orang yang nggak layak untuk kita hargai. Siapa aja, kayak mungkin teman yang membuat kita kesel, you name it lah. Musuh kita, bahkan mungkin mungkin bahkan yang status ekonominya di bawah kita, atau bahkan kita menganggap mereka itu nggak layak dihargai karena mereka itu dosanya terlalu banyak. Ada banyak aku lihat kayak gitu ya, bahwa ngapain gue menghargai dia, ngapain gue menghormati dia. Banyak aku melihat keluar kalimat kayak gitu dari anak-anak muda gitu ya. Maksudnya, ya ngapain gue menghormati dia, gue menghargai dia juga jauh dari Tuhan dan sebagainya, tingkat rohani di bawah gue dan sebagainya. Ya itu kita harus sama-sama belajar, teman-teman. Kita harus bisa menghargai
event itu musuh kita, sekalipun event itu orang yang tidak pantas untuk dihargai. Kita belajar sama-sama dari Yesus, teman-teman. Ya, kita belajar dari sumber itu sendiri, ya, dari Yesus itu sendiri, bahwa ketika Yesus bertemu dengan orang-orang ketika dia hidup, ya, ketika dia ketemu banyak orang yang bermasalah, ya, banyak orang yang dengan dosa juga, ya. Seperti contohnya, aku kasih contoh mungkin wanita yang tertangkap basah melakukan perzinahan, ya. Itu orang tidak layak untuk dihargai. Bahkan orang-orang di kota itu juga di situ, ya, pada zaman Yesus itu pada meludahi dia dan sebagainya, harus ditipuki batu dan sebagainya. Siapa lagi? Zakius dan sebagainya. Zakius, ya, nggak layak untuk dihargai, dia adalah pemungut pajak dan sebagainya, rentenir lah kalau istilah zaman sekarang. Tapi Yesus mau berkawan dengan mereka, Yesus mau menghargai mereka. Yesus nggak melihat bahwa dia nggak layak untuk dihargai, dosa terlalu banyak, tapi Yesus malah merangkul mereka. Juga bahkan ketika, kalau misalkan konteks dengan Zakius, Yesus datang ke rumah Zakius untuk makan bersama, teman-teman. Ya, jadi ini kita sama-sama belajar lah, teman-teman, dari Yesus. Yesus sudah mengajarkan dengan contoh juga. Yesus nggak cuma ngomong, tapi Yesus mempraktekkan dengan contoh supaya kita sama-sama bisa mempraktekkan juga, teman-teman. R.G. Rich, ya, ini adalah seorang penulis dari US, mengatakan bahwa rasa hormat adalah jalan dua arah. Jika Anda ingin mendapatkannya, Anda harus memberikannya. Dan ini luar biasa, teman-teman, quotes-nya, ya. Ini mungkin bisa dikatakan bahwa nggak jauh beda dengan ayat firman Tuhan yang mengatakan, kalau kita ingin orang lain berbuat kepada kita, perbuatlah demikian juga kepada orang lain itu. Jadi, ya, ini nggak cuma orang Kristen aja, teman-teman, bahkan orang dunia pun, yang orang sekuler pun juga udah menerapkan ini, teman-teman. Maksudnya ingin menghargai satu sama lain dan sebagainya. Kita yang udah kenal Yesus, kita yang udah mengenal kebenaran firman Tuhan, yuk sama-sama kita mau sama-sama menghargai sesama kita, teman-teman. Oke? Jadi itu poin pertama, yaitu adalah honoring atau hormat, ya. Poin kedua langsung aja, ya. Poin kedua itu adalah excellent, itu yang artinya adalah unggul atau totalitas. Kita buka sama-sama, ya, yang ayat sangat terkenal ini nih, di Kolose 3 ayat 23. Ya. Kolose 3 ayat 23, aku bacanya langsung, ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Jadi, poin kedua ini, nilai yang kedua adalah excellent, atau yang arti unggul atau totalitas. Excellent ini, ya, excellent di sini tuh berarti adalah kita mau memberikan yang terbaik dalam setiap apa yang kita lakuin maksudnya gitu, ya. Jadi, kita mau totalitas, ya, dalam kita mengerjakan sesuatu, teman-teman. Ketika mungkin teman-teman di sini ada yang SMP, SMA, ya, masih sekolah. Ketika teman-teman sekolah yang terbaik, teman-teman. Kejar nilai yang terbaik, ya. Atau mungkin ada yang kuliah di sini, ketika teman-teman lagi mau skripsi, teman-teman kasih yang terbaik, totalitas. Kejar nilai skripsi yang terbaik, teman-teman. Teman-teman kasih yang terbaik untuk nilai itu, teman-teman, ya. Atau mungkin ada yang bekerja di sini, bekerjalah juga dengan totalitas. Jadi ketika kita dimanapun kita berada, entah itu kita mungkin dalam pelayanan juga, dalam keluarga juga, kita kasih yang terbaik, kita kasih totalitas, bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan, teman-teman, ya. Mungkin teman-teman ada yang berkata, ngapain sih gue kasih, capek-capekin diri aja gitu, ya, maksudnya ngapain gue excellent di semua bidang, nggak ada gunanya lah, gue mending hidup ya semau gue aja, yang penting gue tercukupi, gue ada uang, dan sebagainya. Kenapa? Pertanyaan kenapa, teman-teman, kita harus excellent di semua bidang? Satu hal yang aku percaya, teman-teman, ya, bahwa hidup kita ini yang kita jalani sekarang ini adalah bukan cuma punya kita doang, teman-teman, ya, tapi juga punya Tuhan. Dalam artian kita belajar dari Kolose 3:23 tadi, teman-teman, bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di situ nggak dibilang bahwa hal kecil atau hal besar. Jadi even itu hal kecil, hal besar, kita harus melakukan itu semua untuk nama Yesus, teman-teman. Jadi, seperti yang tadi aku bilang, kita hidup sekarang ini nggak bisa asal-asalan, teman-teman. Ketika kita udah dimenangkan, ketika kita udah ditebus oleh Yesus, hidup kita ini bukan cuma punya kita doang, tapi kita mau sama-sama apapun yang kita lakuin ini, supaya nama Yesus, untuk nama Yesus itu ditinggikan, teman-teman. Jangan sampai melalui apa yang kita lakukan, nama Yesus tidak harum lagi. Melainkan maka dari itu, teman-teman, kita melakukan semuanya itu dengan excellent, seperti untuk Tuhan Yesus dan juga bukan untuk manusia, teman-teman. Karena ya balik lagi ke tema awal, ya, shifting value ini, bahwa semakin sini nilai-nilai ini, ya, excellent ini, ada beberapa part di mana yang kita udah semakin miss gitu, ya, di mana sering banyak pikiran anak-anak muda bahwa ketika mungkin dalam lingkungan sekolah, ya, SMP, SMA gitu,
ketika mungkin cuma ambil nilai, cuma PR, cuma tugas. Oh, ini mah cuma hal kecil lah. Nanti deh, kalau misalkan gue udah ujian, ketika gue udah UAS, UTS gitu ya, ujian yang benar-benar sesungguhnya, gue baru serius deh, gue lakuin itu semua untuk Tuhan. Nah, hal seperti itu teman-teman, kita mau sama-sama berubah pola pikir kita bahwa apapun itu, hal kecil atau hal besar, kita mau sama-sama melakukan itu semua untuk nama Yesus, teman-teman. Ya, jadi dikatakan ya di sini ya, aku ada quotes lagi nih dari American football player, mungkin teman-teman banyak yang tahu nih. Dari Ralph Marston ya, American football player mengatakan bahwa excellence is not a skill, it's an attitude ya, atau yang artinya keunggulan bukan kemampuan, itu adalah sikap. Atau simpelnya gini teman-teman, excellence itu tuh bukan bakat. Kita semua bisa melakukan itu, kita semua bisa untuk melakukan yang terbaik. Jadi itu semua bukan setiap orang yang punya kemampuan yang khusus, tapi kita semua ya, aku yakin bisa kasih totalitas dalam apapun yang kita lakukan, teman-teman. Ya, kita belajar dari mana lagi? Tokoh-tokoh Alkitab deh, kita contohnya aja. Kita ambil contoh tokoh-tokoh Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab bahwa 70-80%, bahkan aku bilang semuanya, hampir semuanya tokoh-tokoh dalam Alkitab itu mempunyai value excellent dalam kehidupannya. Contohnya siapa? Daniel. Daniel itu salah satu orang yang paling pintar, teman-teman. Ya, pada zamannya di lingkup pergaulannya, bahkan bukan lingkup pergaulannya, dalam kerajaannya, bahkan sampai raja pun pada zaman itu kagum melihat Daniel, karena Daniel itu 10 kali lebih pintar daripada orang-orang di dalam kerajaan itu, teman-teman. Kita buka sama-sama ayatnya ya. Di Daniel 6 ayat 4 ya, mengatakan bahwa Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ya, jadi kelihatan teman-teman gitu ya, bahwa Daniel itu nggak cuma asal-asalan hidup, tapi dia juga memperhatikan, dia juga kehidupannya dalam artian dia juga menambah ilmu pengetahuannya, sehingga dia bisa diskusi dengan para raja dan sebagainya, sehingga raja-raja itu tuh melihat Daniel tuh beda, dan juga dia melihat bahwa akhirnya nama Yesus, nama Tuhan tuh bisa kelihatan dari hidup Daniel gitu. Jadi Daniel, kita melihat bahwa dia juga salah satu orang yang mempunyai nilai value excellent dalam kehidupannya, teman-teman ya. Jadi aku berdoa melalui 2 poin ini ya, tentang pertama itu honoring dan hormat ya, honoring atau hormat dan menghargai. Yang kedua itu adalah excellent ya, kita mau totalitas dalam kita mengerjakan segala sesuatu. So aku percaya ketika kita memegang 2 hal ini, aku percaya kehidupan kita pasti akan bisa memberkati banyak orang, dan kehidupan kita pasti akan diberkati oleh Tuhan, dan itu jadi firman Tuhan, teman-teman ya. Ketika kita terus memegang value firman Tuhan dalam kehidupan kita ya. Segitu aja poin dari aku, 2 poin aku. So, aku kembaliin lagi kepada Ko Iwan ya. Thank you guys. Oke. Thank you nih Koko Stephen Aditan, luar biasa banget. Oke, luar biasa. Nah, sebentar kita mau tutup ya, Ko Stephen. Nanti Ko Stephen bisa memimpin doa buat setiap kita. Siap. Yuk, silakan Ko Stephen. Mari kita berdoa sama-sama, teman-teman. Yuk, sama teman-teman kita sama-sama berdoa. Bapak Surgawi, kami sangat mengucap syukur Bapak oleh karena keberadaan kami Bapak, kami telah ibadah Bapak, kami percaya Tuhan walaupun hanya online, tapi kami percaya Tuhan hadirat-Mu akan selalu ada buat kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, kami telah ibadah pada hari ini, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga kami telah mendengarkan firman-Mu Bapak. Kami telah belajar pada hari ini bahwa kami mau memiliki 2 value itu Bapak, yaitu adalah honoring dan juga excellent Bapak. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah dunia yang sudah semakin bergeser ini Bapak, di tengah-tengah dunia udah mau memasuki akhir zaman Bapak, Kau yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, untuk kami terus tetap bisa memegang nilai kebenaran firman Tuhan Bapak, karena kami percaya Tuhan ketika kami memegang nilai kebenaran firman Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia Bapak. Itu yang hanya memberikan kami damai sejahtera dan juga kebenaran yang sejati Bapak. Terima kasih Bapak, walaupun itu berat, tapi kami percaya Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus saja yang memberikan kekuatan kepada kami pasti bisa Bapak. Terima kasih Bapak, kalau sebentar lagi kami ingin circle, Kau yang berkati Bapak circle leader dan juga circle member yang akan circle, kami percaya Tuhan melalui circle ini akan terjadi pemulihan dan juga akan terjadi berkat yang luar biasa Bapak, dan juga fellowship, dan juga bisa sama-sama bertumbuh bersama Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekali lagi thank you sekali lagi Ko Stephen, luar biasa. Thank you Ko Iwan, luar biasa. Kita sudah selesai hari ini. Semuanya silakan melanjutkan circle dengan circle leader ibadah masing-masing. Dan happy weekend. God bless you. Thank you guys.